Gini bang, ini untuk pertanyaan terakhir ya bang ya. Kebetulan kan saya juga berkutat di dalam dunia sains gitu ya. Iya, silakan bang. Kalau untuk di dalam Al-Quran sendiri, apakah betul baginda Nabi dulu pernah membelah bulan bang? Sebenarnya gini bang, yang membelah bulan itu bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah yang kemudian melakukan itu melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melawan ngantuknya aja nggak bisa dia. Melawan lapar pun dia terkadang tersungut-sungut untuk melawan rasa lapar. Apalagi belah bulan. Dia hanya seorang nabi penutup yang diberi mukjizat oleh Allah, sehingga yang membelah bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlepas itu benar ataupun tidak, kami meyakini itu benar. Dan kebenaran daripada bulan terbelah itu ada yang mendukung. Semisal NASA dan seterusnya. Nah, Anda mau mengimani ataupun tidak, kami berlepas diri dari itu. Kami berlepas diri. Tapi yang pasti kemudian yang harus dipahami adalah pencipta langit dan bumi itu bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau hanya sekedar membelah bulan. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan kemudian. Bisa. Bahkan kalau Anda pernah membaca di dalam kitab saudara, di situ dikatakan Lukas melihat bulan langit terbelah. Langit terbelah. Ini bukan bumi, bukan bulan lagi, tapi langit terbelah. Lalu kemudian Lukas yang bukan murid Yesus ini melihat Yesus duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Berarti Lukas melihat pencipta langit dan bumi dan melihat juga Yesus duduk berdampingan. Itu bisa diimani teman kita Kristen, katanya itu mujizat. Kalau kami bulan yang terbelah. Nah, sekarang coba Anda lihat narasi-narasi yang ada terkait dengan orang yang penggiat sains, apakah pernah ada informasi seperti itu? Di sini yang saya tanyakan itu apakah benar di dalam Al-Quran atau di dalam hadis bahwa baginda Nabi itu dulu pernah melakukan mukjizat yang namanya membelah bulan bang. Saya ingin mau hadis sih ya, betul. Di hadis ya berarti isinya ya. Iya betul. Oke. Tapi setelah saya cross check bang atas klaim tersebut, ternyata menurut lembaga antariksa Amerika yaitu NASA. Ternyata itu bukan ternyata NASA sudah memberikan klarifikasi bahwa bulan itu tidak pernah terbelah bang. Jadi sekarang yang saya harus percaya Amerika atau nabi saya nih? Ya itu pilihan abang, saya juga nggak bisa memaksakan abang harus percaya. Betul. Iya, karena kenabian Rasulullah memang sudah ditolak. Jadi segala aspek yang ada pada diri Rasulullah pasti ditolak. Tapi boleh tidak kita meminjam orang yang netral kemudian untuk menarasikan, untuk melihat dan mengatakan itu? Karena berselebaran juga data-data bahwa bulan memang ada garis yang membentang di tengah-tengah bulan itu sendiri yang memberikan sinyal bahwa ini memang pernah ada pemisahan. Oke bang, di sini saya bisa tampilin data nggak bang? Boleh, silakan. Oke. Makasih ya bang ya. Silakan. Bus, enak nih, mantap nih pakai data nih. Boleh sedikit. Bisa dibesarin nggak layarnya? Tapi tunjukkan juga ya saudara, banyak Data apa ini bang? Ini langsung dari web NASA. Oh ya. Gimana kita besarkan? Crack of the moon ya. Iya itu pasti. Bisa dibesarin layar saya nggak, host? Besarin aja bunda, nggak apa-apa. Dibesarin, tolong, host. Nah ini langsung dari NASA ya. Bisa di cross check juga sama teman-teman semua. Fokus nggak ya? Bentar. Nah ini nih. NASA Itu yang nulis Moon Split Hoax, siapa yang nulis itu? Ini karena ada klarifikasinya bang dari NASA, makanya saya enggak, itu loh ya dulu. tulisan pertama saya langsung Moon Split Hoax, siapa yang nulis? Ini saya bang, makanya langsung datang. Oh lu yang nambahin topik, masya Allah. Ya udah terusin. Terusin. Nah ini saya klik fotonya ya bang ya, salah satu ya. Silakan.
Habis ini saya lagi yang buka kamera ya. Mantap. Nah ini aplikasi, ini webnya langsung dari NASA ya, bukan web abal-abal ya. Ini saya aktifkan terjemahannya aja ya, soalnya bahasa Inggris di sini. Ini bisa dibaca langsung sama teman-teman semua. Ini penjelasannya langsung dari NASA ya. Apa perlu saya bacakan, Bang? Silakan. Iya. Apa yang menyebabkan lekukan panjang di bulan? Pertama kali ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu dengan teleskop kecil Raffles berima dengan pil. Muncul di seluruh bulan berliku-liku yang memiliki banyak lekukan berkelok-kelok. Riles Arcuata yang membentuk busur penyapu dan riles lurus. Seperti gambar Aredeus Rail di atas, sungai panjang seperti Aredeus Rail memanjang hingga ratusan kilometer. Sungai yang berliku-liku sekarang dianggap sebagai sisa-sisa aliran lava purba. Namun asal-muasal aliran Arcuata dan linear masih menjadi topik penelitian lebih jauh. Rel linear di atas difoto oleh kru Apollo 11 pada tahun 1969. Selama pendekatan bersejarah, mereka pada ketinggian hanya 14 km di atas permukaan bulan. 2 bulan kemudian, Apollo 11 dengan menggabungkan banyak pengetahuan yang diperoleh dari Apollo 10 mendarat di bulan. Nah, itu hasil dari penelitian NASA, Bang. Ini belum terkonfirmasi bahwa bekas patahan ini adalah bekas dari hasil mujizat oleh sang baginda Nabi, Bang. Patahan itu bekas apa menurut Anda? Ini adalah hasil gempa vulkanik yang ada di bulan, Bang. Udah gantian bersama Bang Juma ya. Iya. Oke. Saya katakan kepada saudara bahwasanya kalau ada penolakan dari orang-orang yang kufur terhadap Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah suatu kewajaran. Itu wajar kemudian. Kalau mau membantah kebenaran dengan aspek yang kemudian digunakan dengan metode apapun, itu bisa. Tapi kalau berita hoaks berbanding terbalik dengan adanya juga berita yang membenarkan, itu juga adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Karena Al-Quran mengatakan, walau fatahna alaihim babam minas sama fazallu fihi ya'arujun. Host, bisa saya diperkecil lagi, lebih kecil dari ini? Bunda, langsung. Iya, Nggak usah diperintah kalau gitu loh. Mohon maaf ya Allah. Aku menanggapi di bawah. Nah ini. Ada berapa data yang kemudian harus kita sajikan? Ahli jelas spiral bukti bulan pernah terbelah, jejak mukjizat. Gambar yang Anda tampilkan sama dengan gambar yang kami. Foto NASA buktikan bulan pernah terbelah 2. Ya. Data-data ini jelas nih. Nih. Terbelahnya bulan. Bulan terbelah 2. Banyak temuan fakta ilmiah. Jadi kalau hanya mengandalkan satu literasi, ini lebih banyak literasi yang mengatakan ini. NASA ungkap terjadinya mujizat Nabi Muhammad SAW, bulan terbelah. Ini. Oke? Jadi menggoyahkan suatu keadaan di mana para ilmuwan ikut serta kemudian mengambil bagian di dalam pernyataan kenabian Rasulullah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sementara tentang penyaliban Yesus, langit terbelah, apalagi kuburan terbelah, orang-orang suci keluar dari kubur berjalan ke Yerusalem, tidak ada satupun ilmuwan yang bergerak untuk mencari fakta-fakta itu. Ada apa dengan Rasulullah? Itu dulu pertanyaannya. Ada apa dengan beliau? Sehingga harus muncul penentangan-penentangan dari orang. Oh enggak kok, itu hoax. Bulan tidak pernah terbelah. Itu hanya gempa yang terjadi di bumi, di bulan.
Wah, silakan aja. Sekali lagi saya katakan, silakan kembali kepada versi kita masing-masing. Teman-teman Kristen tidak mengimani hal itu, wajar. Teman-teman ateis tidak mengimani itu, wajar. Itu wajar. Ini saya mau tanya untuk Ntar terakhir dulu, kali, ntar Bang. dulu, ntar dulu. Belum selesai. Mungkin Dinda Oke, Kores lanjutin. ada data, Bang Dinda? Ini ada Ada dong. cerita Yang, Jibril. ya, kalau yang lain diam dulu, kores lagi. Silakan dibesarkan. Kores. Ya, jadi apa namanya soal bulan terbelah itu kita mesti pahami dulu ini. Kalau udah namanya mujizat di kalangan teis, maka itu tidak bisa dijelaskan secara sains gitu. Namanya juga mujizat kan gitu. Contoh misalnya Yesus versi Kristen berjalan di atas air gitu kan. Mancing ikan, ikannya datang sendiri gitu. Sampai 5.000 tuh naik ke ini. Terus Nabi Musa alaihissalam membelah laut gitu. Data saintifiknya mana gitu kan? Terus kenapa Islam bisa mengimani bulan terbelah? Karena orang-orang Kristen di abad pertengahan juga mengimani hal tersebut. Contoh misalnya kita buka data ya. Nah ini, tunggu. Nah, mana nih? Ini ya. Di bulan Juni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Juni tanggal 18 tahun 1178, biarawati Inggris mengamati ledakan matahari. Jadi di sini itu dibilang ini. Setelah sunset, setelah matahari terbenam, menurut beberapa biarawati Inggris dan di dalam chronicle atau sejarah Gervase dari Canterbury, 5 biarawati memerhatikan bulan meledak ke dalam api. Lalu kemudian timbullah bulan sabit yang di atasnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Nah jadi sebenarnya ini untuk kawan-kawan teis terutama Kristen ya, gue ateis nanti dulu. Untuk orang-orang Kristen sendiri aja harusnya tuh nggak membahas bulan terbelah. Karena orang-orang Kristen cabang Inggris pun mengimani hal tersebut terjadi. Posisinya mereka ini melihat fenomena. Sedangkan Nabi Muhammad ketika ditantang, buktikan kenabianmu, oke, gitu. Perhatikan bulan tersebut, bulannya terbelah. Terus apa yang dikatakan para kufar ini, para kafir-kafir ini? Itu hanyalah sihir yang nyata. Respon dari para kafir ini artinya apa? Mereka menyaksikan hal tersebut, tapi mereka tidak mau mengimani itu adalah mujizat. Gitu loh. Sihir ya. Ini biarawati Inggris saja percaya gitu bulan terbelah, apalagi yang mau dibantah gitu. Selamat datang di kebenaran. Satu lagi saya ingin minta klarifikasi orang ini. Yes. Coba buka Matius 27 52 sampai 53. Ini kan terjadi di bumi nih. Saya ingin minta teman Kristen ini, ada nggak pernah menemukan bekas kuburan, kemudian ada orang-orang kudus bangkit dari kubur gitu. Ini di bumi loh ya. Ini mestinya harus diteliti nih ya. Betul ya Bang Juma ya? Ini harus juga dikeluarkan. Iya. Ini kan Kalau terjadi bulan di bumi. terbelah itu kan jelas Bang. Iqtarabatis sa'a wan syaqqal qamar. Saat semakin dekat bulan pun terbelah. Itu di Al-Qur'an. Ya, ini kita teliti yang sama aku terjadi di nambahin bumi. begini. Kalau misalnya sama ini sebelum ke Matius 27 ya. Misalnya kebenaran Islam itu apa aja? Contoh, Allah mengfirmankan Fir'aun itu ditenggelamkan dan diawetkan untuk kita berpikir dan belajar mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Terbukti di abad ke-20. Sel sperma pertama itu datang dari tulang, terbukti. Apalagi laut terbelah tapi tidak bercampur, terbukti. Langit dan bumi berasal dari satu yang padu atau one single point, terbukti gitu. Nah itu kalau mau membuktikan kebenaran Allah, lihat firman-Nya, kejadian nggak gitu. Nah perkara mujizat itu nanti beda gitu, jangan dicampur sama pembuktian sains gitu my brethren. Sekarang kita ke Matius 27. Iya. Tapi kan, dia katanya mantan Kristen dia atau gimana? nggak apa-apa. Ini kan terjadi di bumi nih. Masa nggak ada orang satu pun meneliti bagaimana
orang-orang kudus bangkit dari kubur banyak loh itu. Pernah nggak terjadi itu? Ah Ini iya. hoax. Nah, Gimana itu? untuk Matius 27 itu kan di 5152 kalau nggak salah ya. 5253 lah. Oh iya, 5253, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Nah, menampakkan diri kepada banyak orang ini yang jadi problem gitu. Karena kalau kita cek secara historikal, Yesus hidup di antara kalangan orang Yahudi dan juga orang Roma. Ketika diklaim menampakkan diri kepada banyak orang, maka ini harus dilihat nih, apakah di literasi Yahudi dan literasi Roma klaim tersebut divalidasi atau enggak. Sepanjang kami mencek sejarah-sejarah dan literasi Roma abad pertama dan juga Yahudi abad pertama, ini nggak ada ini. Menampakkan diri kepada banyak orang kudus ini nggak ada gitu. Gimana jadi cara membuktikannya? Ketika ini disandarkan kepada persaksian orang banyak itu. Coba bro, kuburannya itu di mana Ya. terbuka, terus ada yang menemukan, ada literasi mana yang bisa mendukung ini bro? Lu harus juga, jangan kerja lu bertanya aja nih. Literasi mana yang mendukung data ini? Silakan. Maaf sebelumnya Bang Handi Celebes. Saya kan mantan dia. Mantan itu artinya saya udah nggak berhak lagi buat menjelaskan. Biar orang yang masih Kristen yang menjelaskan demikian, Bang. Nah kenapa tadi lu berani membahas bulan? Kalau kau nggak berani membahas itu, Gurunda izin boleh menjawab juga, boleh menambahkan. Silakan. Bunda bisa tolong disarankan. Ukti Pak Jibril. dibesarin. Bunda Rama, Iya, taruh dulu pak, dibacain dulu. Bunda Rama, Ya, pinter. siap. Nah, jadi Agustus tanggal 23 kemarin kan India baru ngirim satu lagi tuh ke bulan. Ini kan yang paling update. Kita kalau ikut itu, ini source-nya India Times ya. India Times itu bilang science are left baffled after discovering an expanding crack on the moon. Ini kalau kita ke translate, itu kurang lebih para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. Jadi retakannya itu membesar belakangan ini. Sesuai dengan narasi Bang Zuma tadi, mendekati kiamat tambah besar. Itu dari India Times. Yang kedua, ini dari Earth Magazine. Ini kurang lebih dari National Geography-nya Bumi. Di sini dibilang, two NASA spacecraft reveal ancient underground cracks from the moon formation. Ini kalau kita translate lagi, dua pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno. Berarti udah terjadi lama ya retakannya. Retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Nah, ini di earthmagazine.org. Habis itu kita masih nggak percaya juga nih. Udah ke mana? India. Habis itu Earth. Ini sekarang kita ke New York Times. Lebih kredibel lagi. Di sini disebutkan sama cracked. Ya, retak. Habis itu tadi saya agak penasaran sih sama source-nya Bang yang tadi ya, agak ini. Saya malah search di Google Bang, yang Abang tulis tadi di NASA, Moon Crack Hoax NASA. Itu malah nggak ketemu Bang. Malah yang ketemu di India Times nggak ada hoaxnya. Nah, jadi agak membingungkan. Dan yang tadi Abang tunjukin kan ini. Nah, yang Abang tunjukin kan ini nih, yang penyusutan. Jadi kalau Abang baca full nih, saya udah baca alhamdulillah. Kalau dibaca full, ini soal penyusutan bulan. Nah, di sini ini Bang. Nih kalau Abang baca agak detail aja. Kalau di komputer mungkin ya. Tapi kalau di handphone agak kecil. Nah, di sini ada bisa nih kalau saya iniin translate juga. Seiring berjalannya waktu secara geologis, seiring dengan mendingin dan menyusutnya bagian dalam bulan,
menyusut sekitar 100 meter nih, ininya ada retakannya nih. Nah ini retakan bawahnya, tuh. Ini sama-sama NASA loh bang, yang tadi abang tunjukin juga. Yang abang carinya di sini hoaxnya kan. Nah ini sama-sama hoax. Ini nggak ada hoaxnya tapi. Udah, ya ini aja. Saya barusan support yang ayat Al-Quran Bang Zuma tadi bilang. Kalau mendekati kiamat memang dia Masya Allah. yang memang itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih Gurunda. Iqtarabatis Makasih Gurunda. sa'a wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Saat kiamat makin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya dari Allah. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti persoalannya tadi bro, ini namanya aja hoax layar gitu satu. Lu apa namanya, pendapat orang itu lu tambahin dengan kata hoax di atasnya, baru lu simpulkan, baru lu berpendapat sendiri. Itu namanya tidak adil gitu lu. Coba lu tampilin data lu tadi itu, nggak begitu yang ditampilkan originalitasnya oleh Pak Jibril. Lu rangkum baru lu kasih judul hoax gitu loh. Nggak boleh begitu. Itu Gak namanya apa-apa Bang Handi, Ya. beliau dalam status belajar mencari jati diri, ya, atau dapat hidayah menuju Islam. Iya, iya. Iya. Yang penting kita udah tahu Izin- dia mengakui izin bahwa ke bawah, tulisan Gurunda. Iya. Sini aja Jangan Bang. ya, Pak Jibril jangan kemana-mana. Bagus namanya. Mana rumahnya? Oke.